Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini Bunda Dila akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihissalam yang membuat bahtera kapal raksasa. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak mentaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu lalu berkata, mereka mau mengikuti ajaran Nabi Nuh jika orang-orang yang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir menjadi kesal dan menantang Nabi Nuh. Jika kedurhakaan mereka kepada Allah mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta kepada Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Dengan demikian, para pemimpin kaum yang kafir itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang mereka yakini sebagai Tuhan, karena sesuai dengan ajaran para leluhur mereka sejak dahulu. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh agar membuat bahtera kapal yang besar di atas bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal itu membutuhkan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh karena membuat kapal tidak di laut, melainkan di atas bukit. Namun Nabi Nuh tetap tegar dan terus berusaha untuk menyelesaikan pembuatan kapalnya. Tidak hanya mereka yang mengejek Nabi Nuh, bahkan anggota keluarganya sendiri, yakni istri dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan ikut tidak menyembah kepada Allah. Mereka tidak mau membantu Nabi Nuh untuk membuat kapal. Dengan izin Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapalnya. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung secara berpasangan jantan dan betina. Nabi Nuh menunggu para hewan itu masuk dengan sabar sehingga tak satu pun hewan yang terlewatkan. Dalam sekejap banjir bandang mulai menutupi seluruh bumi dan daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan. Tak lama kemudian Nabi Nuh melihat putranya Kan'an berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa iba dan kasihan, ia pun ingin menyelamatkan putranya itu. Namun Kan'an masih keras kepala, ia malah berenang ke daratan yang lebih tinggi karena ia berpikir akan selamat. Namun Allah berkehendak lain, ombak besar datang dan menggulung Kan'an. Akhirnya Kan'an pun tenggelam. Setelah kaum Nabi Nuh tenggelam, banjir berangsur surut. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai keluar perlahan-lahan dari dalam kapal dan mereka pun bersiap untuk membuat tempat tinggal yang baru.
Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.